Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak ibu dari kelas 7A dan 7B SMP Negeri 1 Nunukan. Pertama-tama ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Ibu Lulitri Handayani. Sekali lagi Ibu Lulitri Handayani. Saya yang akan mengajarkan matematika di kelas 7A dan 7B. Salam kenal. Untuk mengetahui ibu lebih lanjut, kalian bisa menghubungi Facebook maupun Instagram ibu. Di sana banyak terdapat biografi ibu maupun postingan-postingan ibu yang kalian bisa mengetahui, oh Ibu Luli itu orangnya seperti apa. Karena mohon maaf sekali lagi, kita belum bisa melakukan tatap muka untuk bertemu melakukan perkenalan lebih lanjut. Baik, cukup sesi perkenalannya saya rasa. Yang pertama dan paling utama, kita akan mempelajari bab 1. Bab 1 ini isinya adalah bilangan. Sekali lagi, bab 1 isinya adalah bilangan. Bilangan itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Ada bilangan bulat, sekali lagi bilangan bulat, lalu bilangan pecahan. Jadi dalam bab 1 ini ada 2 kompetensi yang harus kalian kuasai, yaitu menguasai apa yang dimaksud dengan bilangan bulat dan apa yang dimaksud dengan bilangan pecahan. Sesungguhnya ini sudah tidak sulit lagi karena materi ini telah kalian terima di SD terlebih dahulu. Namun kita akan membahasnya lebih dalam lagi di SMP. Baik, perhatikan yang pertama. Apa aja sih Bu yang kita pelajari dari bilangan bulat dan bilangan pecahan? Untuk bilangan bulat sendiri, kalian akan mempelajari mengurutkan dari 2 bilangan bulat itu. Dari beberapa bilangan bulat yang diberikan, kalian harus mampu mengurutkan bilangan-bilangan bulat tersebut, entah dari besar ke kecil maupun dari kecil ke besar. Dan yang kedua yaitu membandingkan 2 bilangan bulat. Berarti membandingkan 2 bilangan bulat namanya juga membandingkan. Kalian harus mampu melihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, atau yang nilainya lebih banyak dan lebih sedikit. Jadi jika diberikan 2 bilangan bulat, kalian nanti harus bisa. Itulah tujuan dari pembelajaran membandingkan 2 bilangan bulat. Sementara pada bilangan pecahan juga sama, kalian akan mengurutkan dan membandingkan 2 bilangan pecahan. Selanjutnya lagi, setelah mampu mengurutkan, mampu membandingkan, kalian akan diperkenalkan dengan operasi pada bilangan bulat, yaitu kalian akan diminta menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan maupun membagi bilangan-bilangan bulat. Begitu juga untuk bilangan pecahan nantinya. Untuk hari ini yang akan ibu bahas adalah bilangan bulat hanya sampai mengurutkan dan membandingkan. Nanti untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian akan ibu bahas pada pertemuan kedua. Baik, kita akan lanjutkan dengan materi bilangan bulat saja. Jadi hari ini kita akan bahas bilangan bulat saja, mengurutkan bilangan bulat. Sebelum akhirnya kalian mampu mengurutkan bilangan bulat, ibu akan perkenalkan siapa sih bilangan bulat itu. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bulat positif, 0, dan bulat negatif. Kalian pasti di SD sudah diperkenalkan dengan yang namanya garis bilangan. Ini disebut dengan garis bilangan. Lalu garis bilangan itu sendiri biasanya diletakkan 0 di tengah-tengah. 0 ini adalah pembatas antara bilangan negatif dan positif. Bu, di mana bilangan bulat negatif? Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Jadi di sini semua adalah letaknya bilangan bulat negatif. Dan di sini letaknya bilangan bulat positif. Sekarang kita akan melihat bagaimana caranya letak suatu bilangan, mana sih yang lebih gede, mana yang lebih besar nilainya, mana yang lebih kecil. Baik, perhatikan garis bilangan ini, 0 berada di tengah-tengah. Kemudian bilangan positif di sebelah kanan 0 dan bilangan negatif di sebelah kiri 0. Perhatikan lagi, jika kalian mengambil satu angka, misalkan di sini ibu letakkan, karena dia di sebelah kiri 0, maka dia di sini harus negatif 1, negatif 2, dan ini masih bisa diteruskan selama panahnya masih ada tanda seperti ini ya, tanda panah. Jadi apakah hanya sampai negatif 2? Bisa kalian teruskan, negatif 1 juta juga bisa masuk di sini.
Bisa kalian tuliskan 1, 1, 1, diperpanjang bisa, pasti bisa. Selanjutnya di sebelah kanan ada 1, ada 2. Kita akan membandingkan mana sih yang lebih besar, mana yang lebih kecil, atau mengurutkan dari kecil ke besar. Perhatikan saja bahwa jika dia terletak di sebelah kanan, maka dia adalah bilangan yang lebih besar. Jika bilangan tersebut terletak di sebelah kiri, maka dia lebih kecil. Kenapa? Nanti kita coba. Kita ambil bilangan yang ada di sebelah kiri terlebih dahulu, negatif 1. Dan kita ambil yang di sebelah kanannya, yaitu 1. Karena semakin kanan itu semakin besar dan semakin ke kiri semakin kecil. Sekarang perhatikan antara negatif 1 dengan 1. Negatif 1 dan 1. Kira-kira mana yang lebih besar? Siapa yang di kanan? Negatif 1, di kiri dari 1. Sehingga ini lebih kecil. Simbol lebih kecil bagaimana? Seperti ini ya. Lebih kecil, atau kalian kalau di SD dibilang seperti ini ya, K kecil. Sehingga simbolnya adalah kurang dari atau lebih kecil. Kalau di SMP biasakan nanti mengatakan kurang dari, nilai negatif 1 kurang dari 1. Lalu misalkan lagi kalian mengambil bilangan negatif lainnya. Biasanya siswa akan kesulitan jika dia akan membandingkan dua bilangan bulat negatif. Misalkan negatif 3 dan negatif 1. Masih sama, negatif 3 dengan negatif 1. Siapa yang paling di kiri? Negatif 3, di kirinya negatif 1. Sehingga 3 pasti lebih kecil nilainya atau kurang dari negatif 1. Oke, sekarang Bu, bagaimana kalau misalnya negatif berapa ya kita ambil ya? Misalnya negatif 2,5 deh Bu. Negatif 2,5 dengan negatif jangan 2,5. Kita ambil contoh selanjutnya, yaitu misalkan kita akan membandingkan negatif 1 dengan negatif 7. Nah, sekarang kira-kira nih, negatif 1 kan jelas ada di sini nih. Negatif 7 tuh ada di mana? Di kirinya atau di kanannya? Di kiri atau di kanan dari negatif 1. Jadi negatif 7 letaknya di mana? Kalau di kirinya berarti lebih kecil. Kalau di kanannya maka lebih besar. Perhatikan nih, negatif 1 berarti negatif 2, negatif 3. Maka negatif 7 berada di sebelah kiri dari negatif 1. Jelaslah bahwa negatif 7 lebih kecil. Maka karena negatif 7 berada di sebelah kanan, lambangkannya diputar seperti ini, kecil. Oke, atau nilainya negatif 7 lebih kecil dari min 1 atau negatif 1. Baik. Sampai di sini, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan untuk dijabri di WA, disampaikan videonya pada durasi keberapa. Misalnya, Bu, pada menit ke 8:20 saya kurang mengerti, silahkan ibunya dijabri. Kemudian selanjutnya, ibu akan memberikan tips untuk lebih mudah bagi kalian dengan membaca, sekalipun kalian sudah tahu mana yang lebih besar nilainya, mana yang lebih kecil nilainya, atau yang lebih dari atau kurang dari. Perhatikan baik-baik, karena kita berbicara bilangan positif, 0 dan negatif, kita akan membawanya kepada uang atau harta. Ini akan lebih mudah bagi anak-anak. Jadi perhatikan, misalkan negatif kita simbolkan dengan utang, kemudian positif dengan uang. Oke, negatif, misalnya kamu punya utang 5, kemudian kamu juga punya uang 5, maka hasilnya adalah netral. Utangnya 5, uangnya 5, netral, hasilnya adalah 0 atau lunas. Dengan kata lain, tidak punya uang dan juga tidak punya utang lagi. Nah, sekarang jika kamu punya utang 7 dan utang 1, kamu punya utang 7 atau Ani punya utang 7 dan Ida punya utang 1. Kira-kira siapa yang lebih berharta atau lebih kaya? Ani punya utang 7 dan Ida punya utang 1. Mana yang lebih kaya?
Kira-kira lebih kaya mana? Yang punya utang 7, utangnya 7.000. Yang ini utangnya 1.000. Kira-kira yang mana lebih beruntung, lebih kaya? Pasti Ida. Kenapa? Dia hanya perlu melunasi 1.000 atau melunasi negatif 1. Kalau yang Ani tadi dia harus melunasi negatif 7, lebih berat dari Ida, sehingga nilai untuk secara nilai negatif 1 lebih besar dari negatif 7, atau negatif 7 kurang dari negatif 1. Jadi cara membaca tanda lebih dari maupun kurang dari, sekali lagi saya ingatkan, ada tandanya lebih dari dan kurang dari. Untuk membaca tanda tersebut kalian harus memperhatikan dua arah. Contoh, Ibu berikan contoh yang paling simpel, 5, 6. Ibu pasang tanda seperti ini. Kita baca dari kiri ke kanan. Pertama kiri ke kanan. 5 lebih dari, karena di SD mungkin ajar gini ya, besar. 5 lebih besar dari 6. Bukan lebih besar, tapi nilainya lebih dari ya. Kalau besar itu kuantitas, ukuran. Jadi kalau ibu bilang 5 lebih besar dari 6, seperti ini. Ini benar, 5 lebih besar dari 6. Karena untuk tulisan ibu 5-nya lebih besar dari 6. Namun bukan lebih besar darinya yang mau dilihat, tapi nilainya. Bukan ukurannya tapi nilainya. Apakah 5 lebih besar dari 6? Tidak, jelas salah. Itu dibiasakan dari SD dibaca dari kanan ke kiri. Sekarang kalian harus belajar baca dari kiri ke kanan di SD ya. Sekali lagi, dari SD kalian biasa diajarkan membaca dari kiri ke kanan. Sekarang kita akan belajar membaca dari kanan ke kiri. 6, karena ini tandanya berbalik arah, karena kamu baca dari 6, maka pasang tanda di sini. Ini apakah? Kecil, sehingga 6 kurang dari 5. Apakah 6 kurang dari 5? 6 kurang dari 5. Coba dibawa, 6 kurang dari 5. 6 bonbon lebih sedikit dari 5. Oh salah, sehingga ini bukan pernyataan yang benar. Selanjutnya lagi, kita pasang lagi. Misalnya 7 lebih dari, negatif 7 lebih dari 9. Sekarang dari sini kalian akan baca, oh lebih dari, besar. Namun saat kalian membaca dari kanan ke kiri, kalian akan membaca 9, karena kita baca dari kanan, kita garisnya dari sini. 9 kurang dari negatif 7. Apakah uang yang 9 kurang dari utang yang 7? Mana sih yang menang? Uangnya 9, ini utangnya 7. Pasti menang 9 toh, karena uangnya ada 9. Ini utangnya ada 7, tidak punya uang malah banyak utang, sehingga ini tidak benar. Maka harusnya adalah 9 lebih besar, kita baca dari kanan, 9 lebih besar dari 7. Ini salah. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Kalian bisa lihat link ujian yang akan diposting di grup kalian. Selanjutnya Ibu mohon bantuannya jika ada soal yang dirasa sulit dan perlu dipecahkan bersama, silakan di screenshot lalu dikirimkan secara pribadi ke WA Ibu, dan nanti akan saya kirimkan penjelasannya di grup WA, sehingga pembelajaran kita itu tidak hanya sampai sekedar menonton video lalu mengerjakan soal. Saya juga menerima sesi interaktif, namun tidak dibuka dalam live, sehingga silakan dikirim, akan saya jawab dan akan saya balas di grup WA. Jadi dikirimnya japri, dikirim pribadi ke WA saya, jawaban saya nanti akan saya kirim ke grup WA agar semuanya bisa memahami apa yang ditanyai teman-temannya. Tetap semangat belajar dari rumah. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita juga bisa berkumpul lagi di sekolah, karena nyatanya memang kita butuh tatap muka. Jadi jangan berkecil hati untuk yang mungkin pulsa datanya habis. Kita nanti masih bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Demikian dari saya, cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.